Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Simanjuntak. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika 1 semester 7 FITK UIN Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan materi saya 6.2.8 uji derivatif pertama untuk ekstrim. Misalkan f menjadi kontinu pada interval I didefinisikan interval tertutup A, B dan C menjadi titik interior I, asumsikan bahwa f dapat dibedakan atas A, C dan C, B. Maka A, jika ada lingkungan C kurang delta, C tambah delta, himpunan bagian dari I sedemikian sehingga f aksen X lebih besar sama dengan 0 untuk X lebih besar dari C kurang delta lebih kecil dari C dan f aksen X lebih kecil sama dengan 0 untuk X lebih besar dari C lebih kecil dari C tambah delta. Maka f memiliki maksimum relatif di C. B. Jika ada lingkungan C kurang delta, C tambah delta, himpunan bagian dari I sedemikian sehingga f aksen X lebih kecil sama dengan 0 untuk X lebih besar dari C kurang delta lebih kecil dari C, dan f aksen X lebih besar sama dengan 0 untuk X lebih besar dari C lebih kecil dari C tambah delta. Maka f memiliki minimum relatif di C. Selanjutnya pembuktian. Yang pertama, jika X elemen dari C kurang delta, C, maka dari teorema nilai rata-rata terdapat titik Cx elemen X, C. Sedemikian rupa sehingga Fc dikurang Fx sama dengan C dikurang X dikali F aksen Cx. Jika f aksen X lebih besar sama dengan 0, maka kita peroleh Fx lebih kecil dari Fc untuk X elemen C kurang delta, C. Demikian pula ini mengikuti bahwa Fx lebih kecil dari Fc untuk X elemen C, C tambah delta. Karenanya Fx lebih kecil dari Fc untuk semua X elemen C kurang delta, C tambah delta. Sehingga F memiliki maksimum relatif pada C. B. Buktinya hampir mirip dengan A. Di sini F memiliki nilai minimum relatif di titik C. Selanjutnya 6.2.9 example. A. Teorema rule dapat digunakan untuk lokasi akar suatu fungsi. Sebab jika suatu fungsi G dapat diidentifikasi sebagai turunan dari suatu fungsi F, maka di antara keduanya akar dari setidaknya ada satu akar G. Sebagai contoh, misalkan Gx diberikan fungsi Gx yang didefinisikan sebagai cos X dan G diketahui sebagai turunan dari Fx yang didefinisikan sebagai sin X. Karenanya, di antara dua akar sin X ada setidaknya satu akar cos X. Di sisi lain, G aksen X sama dengan min sin X sama dengan min Fx. Jadi, aplikasi lain milik rule teorema memberitahu kita bahwa di antara dua akar cos ada setidaknya satu akar sin. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa akar sin dan cos saling berhubungan. Selanjutnya 6.2.10 example. A. Fungsi eksponensial didefinisikan e pangkat X memiliki turunan f aksen X sama dengan e pangkat X untuk semua X elemen R. Jadi, f aksen X lebih besar dari 1 untuk X lebih besar 0 dan f aksen X lebih kecil 1 untuk X lebih kecil 0. Dari hubungan ini maka akan menurunkan ketimpangan. 1. E pangkat X lebih besar sama dengan 1 tambah X untuk X elemen R. Dengan persamaan terjadi jika dan hanya jika X sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, maka akan memiliki persamaan dengan kedua sisi sama dengan 1. Jika X lebih besar dari 0, akan menerapkan mean nilai teorema pada fungsi F interval 0, X. Kemudian untuk beberapa C dengan X lebih kecil dari 0, lebih kecil dari X, maka kita punya E pangkat X dikurang E pangkat 0 sama dengan E pangkat C dikali X kurang 0. Karena E pangkat 0 sama dengan 1 dan 1 lebih besar dari E pangkat C, maka menjadi 1 dikurang E pangkat C lebih besar dari 1, sehingga kita memiliki E pangkat X lebih besar dari 1 tambah X untuk X lebih besar dari 0. A. Argumen serupa menetapkan ketimpangan ketat yang sama untuk X lebih
kecil dari 0. Dengan demikian, ketimpangan 1 berlaku untuk semua X dan kesetaraan menjadi hanya di X sama dengan 0. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.